Coba diperhatiin. Pernah nggak Anda ngeliat tabung gas terus mikir gimana caranya benda setipis itu bisa nahan tekanan yang gede banget? Atau mungkin boiler raksasa di pabrik? Benda-benda ini yang kita lihat sehari-hari ternyata nyimpen sebuah rahasia rekayasa yang elegan banget. Hari ini kita bakal bongkar rahasia itu. Oke, kita mulai dari sebuah misteri ya. Kalau sebuah tangki bertekanan sampai meledak, kerusakannya itu nggak acak loh. Ada polanya, jelas banget, hampir kayak tanda tangan. Dan ini bukan kebetulan, ini tuh petunjuk dari hukum fisika yang lagi bekerja. Lihat deh gambar ini. Retakannya memanjang di sepanjang badan tangki, seolah-olah ada yang nyoba ngebuka bungkusnya dari dalam. Tangkinya nggak patah jadi dua, tapi malah terbelah memanjang. Nah pertanyaannya, kenapa polanya selalu begini? Buat mencahin misteri ini kita perlu kenalan dulu sama yang namanya bejana tekan dinding tipis. Yuk kita cari tahu apa itu sebenarnya. Jadi apa sih bejana dinding tipis itu? Gampangnya gini deh, ini adalah wadah kayak tangki propana, boiler, atau pipa yang tugasnya nahan tekanan dari dalam. Syarat kuncinya, dindingnya harus tipis banget dibandingin radiusnya. Perbandingannya minimum 10:1. Aturan ini penting, soalnya ini bikin para insinyur lebih gampang buat menganalisis gaya-gaya yang bekerja di dalamnya. Di dalam dinding yang tipis itu, sebenarnya terjadi pertarungan sengit loh. Ada dua jenis gaya, atau kalau dalam bahasa teknik namanya tegangan, yang saling adu kuat, seolah-olah mau nyobek tangki dari dua arah yang berbeda. Mari kita kenalan sama dua tersangka utama dalam misteri kita ini. Coba bayangin, tekanan dari dalam itu kan nekan keluar ke semua arah ya kan? Nah, dorongan ini bikin ada dua tarikan utama di dindingnya. Satu yang melingkari silinder kayak cincin, dan satu lagi yang manjang dari ujung ke ujung. Yang pertama namanya tegangan lingkar atau hoop stress. Ini tuh gaya yang mau bikin silindernya makin lebar. Analoginya pas banget, kayak pas kita mau belah roti hotdog dari atas. Nah, gayanya itu kan melingkar. Yang kedua, tegangan longitudinal. Kalau ini gayanya kerja sepanjang sumbu silinder, seakan-akan mau narik si tangki sampai putus. Bayangin aja mau motekin sosis panjang jadi dua. Nah, itu dia tegangan longitudinal. Oke, jadi kita punya dua tersangka nih, tegangan lingkar sama tegangan longitudinal. Tapi ternyata salah satunya itu jauh lebih berbahaya. Yuk kita cari tahu mana yang jadi biang keroknya. Nah, disinilah kuncinya. Coba kita lihat rumus buat ngitung dua tegangan ini. Keduanya kelihatan mirip banget kan? Ada P buat tekanan, R buat radius, T buat tebal. Tapi coba perhatiin deh, ada satu detail kecil yang bikin semuanya beda. Kelihatan nggak? Betul banget. Angka 2 di bagian bawah rumus tegangan longitudinal. Detail sepele ini efeknya gede banget. Artinya, buat tangki yang sama dengan tekanan yang sama, tegangan lingkar yang mau nyobek tangki dari samping itu selalu persis 2 kali lebih kuat daripada tegangan longitudinal. Grafik ini nunjukinnya jelas banget. Gaya yang melingkar atau tegangan lingkar nilainya 2 kali lipat dibandingin gaya yang memanjang. Udah paten, perbandingannya selalu 2:1. Dan kita balik lagi ke foto di awal tadi. Sekarang jadi masuk akal banget kan? Misteri terpecahkan. Material itu ya kayak rantai. Pasti putusnya di bagian yang paling lemah. Dan buat tangki silinder, titik terlemahnya ya di sepanjang sisinya itu. Tempat si tegangan lingkar ngehajar dengan kekuatan double. Oke, jadi jelas ya, bentuk silinder itu punya kelemahan. Tentu aja, para insinyur udah tahu ini dari dulu. Pertanyaannya, kalau silinder punya kelemahan, terus gimana dong caranya bikin bejana tekan yang lebih kuat lagi? Coba deh kita mikir bareng. Kalau masalahnya ada di tegangan yang melingkar, kira-kira bentuk apa ya yang secara alami nggak punya sisi yang lebih lemah dari ujungnya? Bentuk apa yang bisa nyebarin beban tekanan secara merata ke semua arah? Jawabannya adalah bola. Bisa dilihat di tabel ini, tegangan maksimum di bola itu cuma setengahnya dari tegangan maksimum di silinder. Ini fakta yang keren banget. Dengan bahan dan tebal yang sama, wadah bentuk bola itu secara alami 2 kali lebih kuat dari silinder. Dan inilah yang ngebawa kita ke benda yang sering banget kita lihat. Coba perhatiin ujungnya tabung gas LPG. Bentuknya kan setengah bola, bukan datar. Itu bukan buat gaya-gayaan loh. Insinyur pakai bagian tengah yang silinder biar isinya banyak, tapi ujung-ujungnya diperkuat pakai bentuk bola, bagian terkuat dari desainnya. Cerdas banget kan? Nah, begitu kita paham soal ini, cara kita ngelihat dunia tuh bisa jadi beda. Ini bukan cuma soal tangki doang. Ini soal prinsip fisika yang tersembunyi, yang diam-diam ngebentuk dunia di sekitar kita. Jadi, pelajaran utamanya ini nih, desain itu hampir nggak pernah asal-asalan, tapi selalu ngikutin hukum fisika.
bentuk lengkung di jembatan, lekukan di botol minuman, semuanya itu jawaban dari pertarungan abadi antara gaya dan material. Semuanya ada alasannya. Jadi, lain kali Anda lihat tabung gas atau pipa di bawah wastafel, Anda nggak cuma lihat benda biasa. Anda lihat sebuah solusi cerdas buat masalah fisika yang fundamental. Dan ini bikin kita jadi mikir, kira-kira rekayasa jenius apa lagi ya yang sebenarnya ada di depan mata kita, tapi selama ini kita nggak sadar.